semuanya, saya Vincent Wijaya, jurusan Informatika di Universitas Kristen Duta Wacana. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat video tentang RFID reader dan water level sensor menggunakan aplikasi Android yang sudah terintegrasikan dengan Firebase. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai RFID juga, tetapi tidak menggunakan Firebase atau koneksi Wi-Fi, melainkan menggunakan koneksi via Bluetooth. Untuk rangkaiannya sendiri kita bisa lihat seperti ini. Ini saya menggunakan Node MCU ESP32, lalu dengan RFID sensor, kabel jumper, 2 LED, dan juga saya menggunakan RFID card dan RFID tag. Cara kerjanya cukup simpel, jadi ketika kita tap RFID card atau RFID tag ke sensor, maka akan mengirimkan data UID dari RFID card atau RFID tag tersebut ke aplikasi yang telah kita download di HP kita. Nama aplikasinya adalah Serial Bluetooth Terminal. Nah, pada aplikasi tersebut, jika UID yang diterima telah terdaftarkan, akan memunculkan teks Access Granted dan akan menyalakan LED berwarna hijau. Sebaliknya, jika tidak, akan menyalakan lampu LED berwarna orange atau merah. Nah, dari aplikasi tersebut juga akan mengirimkan data. Data tersebut ada dua, yaitu authorized atau denied. Jika authorized, maka lampu akan berwarna hijau. Jika denied, maka warna lampunya akan menyala, yaitu warna orange. Ini adalah codingannya. Di sini saya menggunakan library Bluetooth serial untuk koneksi Bluetooth dan SPI serta MFRC 522 untuk RFID-nya. Lalu di sini untuk pin RFID-nya, di sini menggunakan RST pin dan SS pin atau SDA pin. Ini adalah variabel-variabel yang saya gunakan. Dan di sini ada variabel authorize, di mana saya mendaftarkan atau memasukkan UID dari RFID card. Lalu pada setup, ini untuk mendeklarasikan LED pinnya, LED granted dan LED denied. Nah, di sini kita bisa menyeting atau mengubah nama dari Bluetooth Node MCU-nya. Di sini saya menggunakan nama ESP32. Lalu SPI-nya dimulai dan diinisialisasikan MFRC 522-nya. Pada bagian loop, pertama ada untuk terima data dari Bluetooth. Jika serial Bluetooth-nya tersedia atau ada koneksi Bluetooth, maka akan dibaca dan dimasukkan ke variabel char receive message. Jika tidak kosong, maka receive message akan di casting ke string lalu ditambahkan ke variabel message. Jika kosong, maka variabel message akan dikosongkan. Setelah itu variabel message dibaca. Jika berisi text granted, maka LED granted akan dinyalakan selama 2 detik, lalu dimatikan kembali. Begitu juga jika isinya denied, maka LED denied akan dinyalakan selama 2 detik dan akan dimatikan kembali. Untuk codingan RFID-nya,
Di sini ada for di sini untuk mengambil atau membaca UID dari RFID card atau tag. Di sini dibaca per byte dan diubah ke heksadesimal. Setelah itu di casting agar dapat ditambahkan ke variabel RFID. Setelah itu diberikan spasi agar dapat dibaca dengan lebih mudah. Setelah proses for-nya selesai, maka nilai RFID atau UID dari RFID card atau tag-nya saya ubah ke huruf besar semua. Lalu dibaca. Jika yang dibaca sama dengan yang diregisterkan, maka lampu granted akan dinyalakan. Lalu mengirimkan melalui koneksi Bluetooth nilai atau data teks berupa RFID dan tulisan akses granted. Lampu tersebut dinyalakan selama 3 detik lalu dimatikan. Lalu sama halnya juga jika tidak authorized atau unauthorized, maka light denied yang akan dinyalakan lalu dikirimkan UID-nya dan tulisan access denied. Lampu akan dinyalakan selama 3 detik dan dimatikan kembali. Setelah semua proses selesai, maka RFID akan dikosongkan kembali agar dapat digunakan untuk yang selanjutnya. Lalu pembacaan dari RFID akan dihentikan. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk menjalankan demo. Di sini sudah ada aplikasi yang dibutuhkan, yaitu serial Bluetooth terminal dan rangkaiannya. Pertama-tama, pastikan dulu sudah terhubung dengan Bluetooth. Nah, di sini Bluetooth dari Node MCU-nya adalah ESP32. Setelah itu, kita buka terminalnya pada bagian device. Di sini ada lambang hijau. Diklik. Nah, sudah muncul, device-nya sudah terconnected. Baiklah, kita langsung saja. Jika saya menggunakan RFID card, maka akan muncul UID dari RFID card tersebut dan menyatakan kalau aksesnya granted. Jika saya menggunakan RFID tag, maka UID-nya juga akan muncul dan menyatakan kalau aksesnya denied. Jadi tidak hanya itu saja, kita juga bisa mengirimkan data teks ke Node MCU sehingga Node MCU akan bereaksi sesuai dengan yang telah kita perintahkan pada codingan. Di sini ada 2 tombol. Saya sudah menyetingnya, namanya authorized dan akan mengirimkan nilai teks granted. Lalu di sini namanya unauthorized, nilainya denied. Jika saya menekan tombol authorized, maka dia akan menyalakan lampu berwarna hijau dan mengirimkan data granted. Jika saya menekan tombol unauthorized, maka lampu berwarna orange akan hidup dan mengirimkan data denied.